Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi mengenai update COVID di Kabupaten Garut. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah kedatangan beberapa dari elemen pemuda. Yang pertama adalah Bung Kalam Apandi. Selamat siang, Bung Kalam. Selamat siang. Beliau adalah dari Ketua Pokja KNP Kabupaten Garut. Kemudian Bung Dede Rusmana dari perwakilan mahasiswa jurusan ketiga semester 5 dari Uniga. Yang siang, Kang. Yang kedua adalah Muhammad Syahbudin, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dia ada semester 7 dari Universitas Garut juga ya. Iya. Baiklah, pada siang hari ini perkembangan COVID di Kabupaten Garut sampai tadi malam pukul 10 yang terkonfirmasi positif sudah di angka 1336. Ini sangat menarik, Bung Kalam. Ketika berbicara pengembangan lonjakan angka ini sangat signifikan. Nah, sejauh ini peran KNP sendiri seperti apa sih untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID di Kabupaten Garut ini? Kalau kita memahami COVID ini kan sangat kompleks ya. Jadi pemuda itu tidak punya kebijakan, tidak punya ketentuan-ketentuan khusus untuk menangani COVID. Hanya saja mungkin kalau KNPI sebagai lembaga yang mewadahi banyak organisasi kepemudaan. Kali ini 40 kecamatan ya OKP organisasi. Ada struktur di kecamatan 42. Itu tentu menjadi basis kekuatan kami untuk menyampaikan bahwa COVID ini di Garut harus menjadi perhatian kita bersama. Artinya bahwa sebagai elemen pemuda harus bisa pertama mungkin mentaati protokol kesehatan, terus anjuran-anjuran dari pemerintah, terus selanjutnya mungkin ikut mensosialisasikan ke warga gitu, bahwa masalah COVID ini bukan hal yang sepele, bukan masalah biasa, tapi sesuatu yang membahayakan dan memang warga dihimbau kan sama-sama menyampaikan, kita menyampaikan informasi dari pemerintah dan sebagainya, menyampaikan bahwa ya taati, jaga jarak, terus kemudian selalu membawa hand sanitizer, hindarilah kerumunan-kerumunan gitu. Kalau untuk struktur organisasi sendiri ini kan barangkali belum terlalu paham mungkin. Selain tadi di tiap kecamatan ada 42 OKP itu, organisasi kepemudaan sendiri yang tergabung dalam KNP itu apa aja sih? Ada banyak. Jadi KNP itu ada dua elemen ya. Yang pertama adalah OKP. Kalau OKP ini adalah organisasi kepemudaan yang hierarkisnya ada sampai nasional gitu kan. Dari daerah Jawa Barat sampai pusat. Jawa Barat pusat ada gitu kan. Nah, kalau di Garut kira-kira ada sekitar 200 OKP. Nah, di sisi lain kami juga punya basis di bawah di kecamatan. Gitu kan, sampai 42 kecamatan, termasuk tiap kecamatan itu juga ada koordinator desa. Oh, sampai koordinator desa juga ya, ada. Gitu. Jadi itu menjadi kekuatan kami untuk menyampaikan masalah bahaya COVID ini. Nah, sejauh ini KNP sendiri sempat terjun nggak, misalkan ketika di kecamatan A ada yang positif, peran KNP sendiri pernah ikut mensosialisasikan ataupun ngasih ke masyarakat bahwa untuk mencegah mata rantai ini sendiri gini itu pernah nggak sampai terjun? Mungkin di awal-awal ya, sekitar ketika muncul di kita ada COVID, nah kita sekitar bulan April, Mei, Juni itu kita ada beberapa kegiatan, termasuk kita membagikan sembako gitu kan, terus kemudian melakukan penyemprotan secara berkala di tempat-tempat yang di situ ada kasus positif. Jadi kita turun ke lapangan membagikan masker, melakukan penyemprotan, membagikan face shield, membagikan APD ya, itu yang kita lakukan pada saat itu. Namun memang akhir-akhir ini dari bulan akhir Juli, Agustus kita sudah nggak melakukan kegiatan itu lagi. Itu kenapa?
Ada beberapa faktor. Ya. Pertama, keterbatasan kita, keterbatasan kemampuan kita lah gitu ya. Meskipun kita masuk di struktur gugus tugas tingkat kabupaten, Ya. tetapi peran kita memang tidak banyak dilibatkan untuk melakukan gerakan sosialisasi atau gerakan apa. Paling ya dari situ kita hanya sebatas menyampaikan kalau ada kegiatan misalkan OKP, ada kegiatan di tingkat pengurus kecamatan, kita himbau untuk senantiasa mempersingkat pertemuan, terus membatasi jumlah gitu kan. Nah, di setiap pertemuan kalau juga masalah KMP juga pernah mengadakan kegiatannya. Pernah. Masa pandemi seperti ini kemana aja? Pernah waktu kemarin bahkan sering. Jadi kita juga sebelum Covid kan melakukan kegiatan musyawarah kecamatan secara serentak. Ada Covid kemudian kita berhenti. Nah, kemarin kita mulai jalan lagi gitu ya, tetapi tetap kita dengan mematuhi protokol. Kedua, kita melakukan waktu acara hari Jati KNPI. Itu di gedung KNPI. Nah, memang kita khawatir sebetulnya merayakan itu dengan mengundang banyak pihak gitu kan. Tetapi akhirnya kita juga konsisten untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi di pertemuan itu kita settingnya ya jarak kursi, terus penyediaan masker, hand sanitizer dan tempat cuci tangan. Nah, ini kalau dari mahasiswa sendiri, ini kan dulu sebelum corona kuliah tatap muka nih, menerima pelajaran atau mata kuliah dari dosen face to face ataupun di pertemuan di kelas. Nah, saat ini kan mungkin kuliah belum mulai lagi ya? Belum. Nah, dari mahasiswa sendiri kacamata tentang COVID ini seperti apa sih? Nah, kalau dari mahasiswa itu kan kalau berbicara COVID yang awal mula di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan mulai masuk ke Indonesia itu tanggal 2 Maret 2020 yang menyebabkan banyak ketidakseimbangan di dalam negara kita ini. Salah satunya yaitu dari bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, bahkan pendidikan pun Kena dampaknya ya? Kena dampaknya. Seperti hari ini kan bisa kita lihat bahwa di pendidikan seperti di sekolah maupun perkuliahan itu menjadi online. Iya. Dari segi pembelajaran itu mungkin agak sedikit penurunan. Kan kalau secara tatap muka langsung kita bisa menyerap ilmu yang diterangkan oleh dosen itu secara maksimal. Dikarenakan karena ada virus corona ini, kita dilakukan perkuliahan online menyebabkan materi-materi yang kita serap itu ya kurang maksimal. Karena kan dari segi kita itu harus mentaati protokol kesehatan untuk menghindari virus-virus corona. Kalau secara pribadi enak kuliah daring atau kuliah tatap muka? Nah, kalau secara pribadi sih enaknya ya enak kuliah secara tatap muka gitu kan. Kita bisa mengembangkan bakat, bahkan bisa mengembangkan potensi-potensi lain seperti UKM kan kegiatan itu berjalan. Ya, pada saat ini kami juga berhenti ya. Iya, dikarenakan karena ada online kegiatan-kegiatan juga terhenti, jarang gitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena ya terhambat gitu. Kalau untuk ujian sendiri gimana? Itu kan dulu kan kalau tatap muka kan ibaratnya kan ada pengawasnya secara langsung, itu kan UTS maupun UAS. Nah, kalau kemarin pas saat daring seperti apa sih proses ujiannya itu? Nah, kalau proses ujian itu dilakukan juga secara online gitu, secara lewat handphone, dikasih tugas, dikasih soal, terus kita menulis jawaban, diupload melalui simak. Kalau misalkan nggak ada kuota kemana? Nah, itu kan kalau nggak ada kuota banyak sih keluhan-keluhan mahasiswa dari ujian online itu, dari mulai sinyal, kuota dan lain sebagainya. Tapi ada kebijakan juga dari kampus. Misalnya kalau ada sinyalnya itu agak sedikit terganggu misalnya, apalagi mahasiswa yang ada daerah pakai duluan kan Bisa request tambah sinyal. Kadang ada tambahan waktu gitu dari kampus.
Kalau nggak ada Oh kuota, berarti ada teman waktu juga ya, ada apa kayak kebijakan tersendiri dari pihak kampus. ya ada kebijakan tersendiri dari pihak kampus karena melihat dari berbagai aspek gitu kan, mahasiswa ada yang ekonominya ada yang seimbang, ada juga yang agak nggak seimbang, terus Pas-pasan pastinya gitu. ya seperti itu. Ini kalau boleh tahu jurusan apa dulu kuliahnya? Kalau saya kuliah di Uniga, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi D3 semester 5. Akuntansi. Kalau Bung sendiri nih dari fakultas mana semester Saya berapa? dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan dan jurusan Pendidikan Agama Islam. Calon ustaz. Semester 7. Iya. Yang berbicara calon sih, karena saya nilai gitu kan, ketika berbicara jurusan itu tidak menjamin potensi masa depan kita. Oh. Kita akan sampai di mana ataupun posisi di mana. Nah kalau dari fakultas agama sendiri nih, kan biasanya kalau nggak salah ya, kalau Ya. yang saya lihat perkembangan cukup signifikan perkembangannya dari ibaratnya tahun ke tahun ada kenaikan banyak jumlah mahasiswa yang ke FH. Tadi agama Islam sendiri sama perkuliahannya online juga berarti ya, otomatis. Sama online. Ada keluhan nggak atau kendala ketika ada kuliah Ya mungkin melalui online itu? keluhan yang pertama itu secara substansi materi gitu kan. Ketika berbicara substansi materi dari langkah pertama masuk ataupun ketika terjadinya kondisi adaptasi baru gitu kan, khususnya bagi mahasiswa ataupun bagi siswa sekalipun pasti sangat mengeluh ketika ada COVID, mau itu dalam sistem penugasan, sistem pembelajaran ataupun ya ketika sistem sosial terutama sosial antar teman dengan teman. Apalagi sekarang kan kemarin 2019 itu ada penerimaan mahasiswa baru ataupun penerimaan siswa baru. Nah di sana ketika kita mulai secara mungkin keluasan dalam bersosial itu kurang karena ya mungkin dampak COVID-19 ini gitu kan, ketika berbicara mengenai masa pendidikan. Jadi versi mahasiswa nih ada perasaan tersendiri nggak ketika ini bawa masuk ke Indonesia terus datang ke Garut, apalagi ini kan angkanya sampai saat ini sudah di angka 1.300. Iya. Ada rasa was-was atau gimana nggak dari pandangan mahasiswa sendiri? Ya mungkin secara tema ini kan peran saya sebagai mahasiswa, kita kembali kepada teori gitu kan. Ketika berbicara mahasiswa itu adalah middle of class, di mana kita itu ada di tengah-tengah antara pemerintah dengan masyarakat. Bagaimana cara kita bisa ya mungkin mengelola masyarakat ataupun bisa menyentuh masyarakat secara langsung ataupun bisa menyentuh pemerintah. Ketika berbicara data COVID yang memang bisa melonjak sampai 1336, ini menjadi ambiguitas ya, khususnya kami bagi mahasiswa. Ambiguitasnya itu karena secara transparansi data, informasi itu tidak sampai langsung. Bahkan bukan hanya ketika berbicara kepada masyarakat sekalipun, mahasiswa juga masih bertanya-tanya apakah data COVID ini benar atau tidak. Itu yang pertama. Nah yang kedua, mungkin kita kembali kepada peran kita, bahwa mungkin ketika berbicara hoax ataupun berbicara data yang memang menjadi pertanyaan besar lah bagi mahasiswa, kita juga sulit gitu kan menyampaikan informasi dari pemerintah sesuai dengan data yang ada itu ke masyarakat, karena masyarakat sekarang itu sudah merasa cuek gak cuek gitu kan ketika berbicara COVID dan lain sebagainya. Orang kayak sek Sunda nama kan, orang kayak anggar kertani mah gitu kan, dan mau benang COVID. Nah Tapi itu kalau secara struktur kan sebetulnya kan pemerintah kan bukan hanya di tingkat kabupaten ya, ya bahkan sampai tingkat kecamatan pun gugus tugas ada. ya. Kan ada koordinator mungkin dari Pak Camat, Kapolsek dan Ramil. Nah kan mungkin ketika data sudah masuk ke tingkat kabupaten kan biasanya ditransfer ke kecamatan. Memang kalau dari segi kacamata kurangnya sosialisasi informasi itu ya, makanya saya juga sering ngerocek. Terkadang juga saya ketika minta informasi juga baru selesai itu jam 10 malam, karena satu sisi di lapangan ketika ada tracing sama tracking itu dari dinas kesehatan, setelah selesai baru masuk ke dinas Diskominfo, baru dari Diskominfo diolah jadi grafik, baru bisa dimunculkan. Nah memang kalau kenaikan angka ini di sini memang saya lihat juga lonjakannya terlalu tinggi ya. Pantauan Fahri juga baru di angka terakhir desain itu saja di angka 700-an ngeliat grafik. Sekarang sudah di angka 1000. Memang ibaratnya kok kayak fantastis gitu kan. Iya. Cuman obrolan saya pernah ngobrol juga sama Pak Wakil Bupati, memang ini angka ini akan terus bertambah karena dalam satu sisi
melakukan tes swab itu di sampai angka 25.000 orang. Nah, dari angka 25.000 orang, kalau ngambil 10% saja yang positif, itu sudah 2.500. Makanya ketika Pak Wakil bilang nggak usah kaget tuh nanti kalau depan seminggu 2 minggu depan angka ya kan semakin melonjak. Karena standar dari WHO sendiri kan untuk tiap negara ataupun kota kabupaten minimal 1% dari jumlah penduduk untuk yang dilakukan tes swab. Itu aja sih share informasi yang selama ini. Jadi tanya-tanya kan ketika berbicara logis lah. Jikalau angka kenaikan itu karena tes swab, berarti data yang memang ada positif itu apakah benar ataupun karena memang ada apa ya pengen punya tes swab gitu kan, ataupun punya itu maksudnya gitu. Makanya yang khususnya ketika saya contohkan kemarin saya sekarang khususnya lagi PPL ataupun kemarin lagi KKM lah di semester 6 ke semester 7. Nah ketika saya mematuhi ataupun aturan secara kampus ketika berbicara bahwa kita itu yang KKM itu harus bersosialisasi mengenai protokol kesehatan secara penanggulangan COVID dan lain sebagainya tentang COVID. Namun yang menjadi permasalahan itu di masyarakat itu tidak merasakan secara langsung impact dari dampak COVID secara langsung oleh diri pribadi, tetapi yang dirasakan masyarakat itu yaitu berdampak terhadap ekonomi. Tapi kan banyak pemerintah kan masih bantu aja, ada kayak UMKM segala rupa. Tapi memang dilihat kayaknya sih kurang merata dan ibaratnya kurang kalau untuk target sasaran gitu kan, yang saya lihat juga ibaratnya kan ketika terjadi bantuan seperti ini, kalau ini pribadi saya gitu kan, memang oke pemerintah ngasih bantuan, tapi kan alangkah lebih baiknya ketika ibaratnya mending ngasih kail sama buat mancing itu loh daripada kita ngasih ikan. Sebetulnya itu kan ibaratnya lebih mendidik lah gitu. Tapi kan memang situasi ini kan memang berbicara virus ini kan bukan hanya di negara kita saja, itu kan ibaratnya seluruh dunia gitu kan. Tapi gini Kang, jadi masalah di kita itu yang terdampak COVID itu kan semua kelas bawah, kelas menengah, kelas atas gitu kan. Mungkin yang paling terdampak itu adalah kelas-kelas bawah, misalkan gini, menengah ke bawah gitu ya menengah ke bawah yang paling terdampak gitu kan. Karena biasanya mereka itu beraktivitas bebas gitu kan, mencari penghidupan ekonomi itu bebas gitu kan, tiba-tiba dibatasi gitu kan. Otomatis ada yang mati gitu kan, sumber kehidupan mereka, sumber pendapatan mereka. Nah itu yang kemudian melahirkan gejolak ketidakpastian. Nah, pemerintah mungkin menyalurkan beberapa bantuan, tapi sebetulnya kita juga tidak bisa banyak menyalahkan baik ini atau itu gitu kan. Hanya saja kalau memang penyakit ini memang udah jelas nih penularannya, udah jelas dari mana gitu kan. Nah sumber-sumber keramaian itu harusnya yang harus dibatasi, misalkan pusat perbelanjaan gitu kan. Pasar tapi kan memang kebutuhan juga pasar gitu kan. Ya maksudnya kan bisa nggak ada transformasi yang yang digagas oleh pemerintah supaya arus transaksi ekonomi juga tidak mati gitu kan, tetapi juga dari segi kesehatan aman gitu. Ya kalau bahasa kerennya win-win solution ya. Satu sisi kita mencegah penularan, satu sisi ekonomi harus tetap berjalan kan. Misalkan pasar tradisional digiring ke arah gimana lah gitu ya, supaya keramaian tidak terpusat di situ. Tapi yang unik gini kan, saya pernah ngecek sendiri ya, ketika menjelang Idul Fitri H-3 gitu, saya mau coba ke Pengkolan. Itu mah ibarat kata ada nggak ada corona tetap ramai luar biasa gitu. Tapi kan gini, kalau berbicara ekonomi masyarakat, kita kan sebagai mahasiswa di sini harus membantu juga pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Tapi ketika saya terjun ke masyarakat, di sana ada ketidakseimbangan dalam hal ekonomi, sehingga masyarakat ketika diberi kesadaran bahwa harus taat protokol kesehatan, memakai masker, social distancing dan lain sebagainya, masyarakat mengatakan kalau misalnya kami itu tidak bekerja,
itu udah pasti kami akan mati kelaparan. Tapi kalau kami tidak taat protokol kesehatan, misalnya kan dilarang berkerumun, keramaian dan lain sebagainya, kalau kami tidak bekerja kami mati kelaparan. Tapi kalau untuk virus corona kan itu belum pasti. Seperti kalau kami misalnya tidak dagang di pasar, tidak berjualan, keliling dan lain sebagainya, dari mana penghasilan? Sebetulnya keduanya dampaknya sama, Iya. kematian kan. Kematian. Yang satu kalau ekonomi mati kelaparan. Iya. Yang satu kalau nggak taat kesehatan juga mati kan. Mati kalau COVID. Tapi kan kalau COVID itu belum pasti. Kalau untuk ekonomi Ada anggapan. iya, kebanyakan di masyarakat seperti itu karena kan dilihat dari keramaian, banyak sekali keramaian dan masyarakat menilai oh mereka juga di keramaian enggak. Nah itu yang menjadi penyebab kurangnya kepada Iya. masyarakat. Apalagi kemarin kan isu-isu yang sedang hangat itu kan ketika berbicara aksi demo mahasiswa besar-besaran, aksi elemen masyarakat buruh besar-besaran. ya. Nah itu kan mengenai social distancing, protokol kesehatan itu kan sangat jauh gitu kan. Makanya ketika berbicara, jadi kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah secara langsung ataupun tidak menyalahkan masyarakat secara langsung. Namun ada yang menjadi titik fokus ketika berbicara mengenai penanggulangan COVID-19 ini, di mana khususnya di Kabupaten Garut itu terdiri dari 42 kecamatan, dari 422 desa dan juga 20 kelurahan, itu kan sangat luas gitu. Nah, Apalagi yang unik juga itu di pantai selatan, ketika Iya. wisata ditutup, ada apa? Ada libur atau itu Libur. malah sampai ngamuk ya, karena nggak bisa dagang gitu. sama kan. yang dagang gitu. Nah, Kalau hotel-hotel kan sekarang udah mulai merosot tuh pemasukan dan sebagainya, dikarenakan objek wisata meskipun ya tidak ditutup kan sekarang, tetapi tetap karena ketakutan dari psikologis manusia itu sendiri, ketika berbicara kematian siapa toh yang nggak takut gitu kan. Saya pernah mengutip dengan kutipan bahwa ketakutan manusia yang sebenar-benarnya ketika dia menghadapi akan kematian. Nah, ketika COVID ini diisukan dengan kematian, siapa yang nggak takut itu? Semuanya takut. Tetapi dikarenakan masyarakat yang bawah itu mempunyai segi mungkin secara kebutuhan yang lebih, apalagi untuk menghidupi kebutuhan keluarga, menghidupi kebutuhan diri sendiri, makanya dia berjuang khususnya. Makanya saya salut kepada orang tua yang masih berjibaku menghadapi kondisi yang memang tidak bisa diprediksi sebelumnya, tetapi mereka masih bisa bertahan hidup. Makanya salutlah untuk para orang tua yang ada khususnya di Kabupaten Garut dan seluruh Indonesia. Gitu. Iya, saya rasa tahun ini kan tahun bencana lah anggap gitu ya. Kayak setahun ya. Aduh, Ya, ya. tahun kembar kan. Tahun Jadi dari aspek pendidikan katakanlah akan ada generasi yang grade pendidikannya menurun gitu kan. Menurun, ya. Hasil cetakan 2020 dari aspek pendidikan otomatis gagal lah gitu kan. Lulusan angkatan 2020 angkatan corona. Anak corona, makanya wisuda juga kan online. Karena ternyata anak-anak yang usia sekolah ya, SD misalnya, dia memang sekolah nggak bisa, Iya. karena nggak bisa ada dibuka sekolahnya. Terus kemudian sementara mereka juga di rumah juga kadang-kadang nggak di rumah, Bosan mungkin main dengan yang lain atau jadi generasi TikTok segala macam. Kan larinya jadi begitu. generasi gamer itu. Gamers gitu kan. Nah ada pergeseran aspek pemikiran depannya untuk sisi pendidikan. Kemudian poin yang saya ambil dari persoalan sejauh mana yang harus dilakukan atau sejauh apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari persoalan COVID ini, itu kembali kepada kesadaran individu masing-masing. Itu yang paling penting ya. Paling Karena penting ketika itu. diri sendiri saja sudah tidak sadar, gimana mau mengajak orang Mengajak lain. orang lain. Ya, jadi misalkan saya aktivitas keluar rumah, ada hal-hal wajib yang harus saya bawa. Sekarang bawa. Oh iya. Nah itu yang paling wajib. Nah terus kalau di luar kita lama ya kita harus bawa alat sholat. Jadi masing-masing serba sendiri lah gitu kan. Privasi ya. Itu titik teraman kita kalau kita beraktivitas di luar. Gitu. Kalau pulang dari kegiatan di luar langsung baju di simpan Langsung, atau ya. gimana?
musim mandi lah gitu. Kan aneh ini nggak kan apa berbagi trik lah ataupun kiat-kiat itu kan dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Di satu sisi kita juga harus beraktivitas gitu kan. Ada nggak sharing buat masyarakat terutama YouTuber gitu kan. Ya. Ya paling saya dulu ya. Jadi itu tadi kita persiapkan kebutuhan kita. Kalau kita punya aktivitas keluar gitu kan, jadi serba disiapkanlah di tas kita di ransel. Kemudian kalau kaum pengusaha, maksudnya pedagang lah, UMKM, jadi mereka itu berdagang harusnya juga sesuai protokol kesehatan. Misalkan dia harus tetap menggunakan masker gitu kan, pakai sanitizer, terus disediakan juga hand sanitizer gitu kan di situ. Terus dia kalau mengolah makanan pakai sarung tangan gitu kan. Hal-hal yang nanti akan menyebabkan penularan itu dicegah lah gitu kan. Disediakan kebutuhan-kebutuhan sehingga si pembeli juga merasa nyaman dan terlindungi, dan si pedagang juga dia sudah mentaati. Iya, karena dari COVID-19 ini para pedagang itu semakin melonjak. Karena kan ketika ada COVID-19 ada kebijakan dari pemerintah yang dinamakan PSBB. Sehingga banyak Kalau sekarang mah PSBM. Pembatasan skala. Iya, karena kan pemuda-pemuda yang bekerja dari keluar kota kan sekarang banyak pulang ke kampungnya masing-masing. Bingung kan ketika pulang mau kerja apa, sehingga banyak yang berjualan dan banyaknya persaingan dari ekonomi. Dan dilihat juga para pelanggan semakin berkurang karena kan ada ketakutan tersendiri gitu untuk beli ke pedagang-pedagang keliling. Bahkan pedagang-pedagang yang menetap juga sekarang itu sepi pelanggan. Ya. Ya mungkin untuk pesan saya bagi para YouTubers, yang pertama dalam pendidikan, kita bangunlah potensi secara diri pribadi, di mana ketika berbicara dampak ini bukan hanya dampak negatif juga, dampak positif juga ada. Yang pertama mungkin dalam segi aspek pendidikan, saya khususnya win solution untuk para guru gitu kan. Jangan jadikan pendidikan pembelajaran jarak jauh ini menjadi tugas jarak jauh gitu mungkin, karena kan ya kita berbicara mengenai isu permasalahan yang sedang hangat gitu di daerah Sulawesi Selatan. Ada yang gantung diri ataupun ada yang bunuh diri. Ketika berbicara mumet, stres, diberi tugas terus gitu kan. Ketika berbicara satu pelajaran tugas tiap hari itu kan stres, aspek sosial gitu kan, main dengan teman, ya curhat dengan teman kan kurang ketika berbicara di online gitu. Tidak secara langsung lah kebahagiaan itu terkuras karena dampak COVID-19 ini, karena adaptasi mungkin itu. Nah terus dalam metodenya juga, metode pembelajaran di COVID-19 ini, para guru itu harus bisa melihat psikologis ataupun secara potensi siswanya masing-masing. Ketika contoh gini, banyak jurusan di SMK, SMA, ketika berbicara IPA, IPS, bahasa Arab, ataupun TKJ, otomotif, TKM, lain sebagainya. Nah, guru itu harus lebih mengembangkan situasi yang memang membuat siswa itu bisa mengembangkan dirinya secara langsung. Contoh ketika berbicara otomotif, apa salahnya gitu kan, diberi tugas untuk membuat video, membuat video gitu kan, video mengenai jadi secara realisasi teori langsung gitu, bukan ketika berbicara tugas teori terus praktek secara langsung, tapi otodidak gitu. Otodidak kan sekarang lagi usum YouTube tuh kan, bisa lihatlah di YouTube gitu kan mengenai tata cara pembongkaran motor dan sebagainya. Nah kalau udah memang tahapnya mereka bener nggak bisa, tanyakan. Nah itu jadi lebih kepada tugas yang bersifatnya lebih manfaat, praktis gitu kan. Nah terus TKJ teknik komunikasi jaringan ini peluang yang sangat besar gitu, bisa memahami secara langsung terkait dengan jaringan ketika dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring atau dalam jaringan gitu. Ini kan momen-momen potensi siswa itu harus lebih dikembangkan, bukan ketika berbicara ini yang sedang hangat itu isu hacker gitu kan, dan lain sebagainya.
Nah untuk fokus pendidikan mungkin itu khususnya buat para youtuber yang ada di sana mungkin kan. Nah yang kedua itu dalam bidang aspek ekonomi. Dalam bidang aspek ekonomi saya ingin menekankan bahwa khususnya dalam pemasaran ataupun dalam kondisi pasar yang memang sedang menurun dalam sistem jual beli secara langsung itu sangat menurun gitu kan. Apalagi harga yang sangat merosot gitu. Nah terusnya mungkin masyarakat bisa mengembangkan terkait dengan teknologi 4.0. Kita jangan gaptek, apalagi sekarang lagi usum atau boomingnya jualan online. Jangan kalah saing lah. Ketika berbicara sayuran, yuk masuk ke dalam online. Ketika berbicara sistem kebutuhan pangan, yuk kita terus mengimbangi secara yang mungkin kondisi yang masyarakat itu bisa manfaatkan gitu. Kondisi seperti ini minimal bisa bergabung dalam grup WA ya, ketika Iya. punya sayuran bisa share bisa nah itu perlu jauh kuriling. open order gitu kan, bukan open BO tapi open order gitu kan. Nah itu dalam sistem ya mungkin sosial. Nah sosial kita apa salahnya gitu kan, ketika berbicara sosial biasanya ibu-ibu gitu kan gibah secara tatap muka yang nama gibah online gitu kan. Nah itu kan ada nilai lebih plus gitu kan ketika berbicara aspek sosial. Apalagi sekarang lagi hangat-hangatnya itu kembang gitu kan, untuk kembang kan sekarang bunga kembang itu sedang ramai diperbincangkan khususnya di media online ataupun di status-status ya mungkin para ibu-ibu milenial ketika berbicara kembang, wih kembang bagus gitu. Nah itu salah satu refleksi lah, ketika refleksi kita untuk bergaul dengan masyarakat kurang, kita refleksi terhadap tanaman-tanaman tumbuhan, terhadap hobi ya. ya terhadap hobi ataupun yang memang bisa membuat diri kita itu refleks lebih kepada membahagiakan diri pribadi lah. Jadi nggak mumet stres ketika berbicara COVID-19 ini gitu. Ya, dampak. Nah terusnya untuk bidang budaya, kita meskipun ada di budaya yang memang sudah signifikan atau kecil ya secara budaya Garut, ketika berbicara budaya Garut, budaya Songea, budaya wah dan lain sebagainya. Ketika berbicara budaya yang memang masuk ke Garut itu seperti budaya TikToker gitu kan, budaya gamers itu jangan dihilangkan lah. Budaya-budaya khususnya di Kabupaten Garut ketika berbicara mengenai budaya lemah lembut, budaya Sunda lah gitu, jangan dihilangkan gitu. Ketika berbicara TikTok sekarang anak usia dini ataupun saya lebih kepada bahasa PAUD, pendidikan PTAUD, pendidikan TikTok anak usia dini gitu kan. Sekarang itu anak-anak udah diajarkan TikTok bahkan masih bayi coba. Jadi sistem budaya yang memang sudah menurun. Budaya ketika berbicara budaya Sunda di Garut, ulah cicing di lawang bisi nongkrong jodoh ataupun ulah ulin di maghrib bisi, jadi sudah ada menurun ketika berbicara pengimbangan teknologi 4.0 itu. Iya, tadi kan berbicara dampak positif, salah satunya yaitu mengembangkan kreativitas masyarakat dalam sektor ekonomi, yaitu jualan online. Nah, sebenarnya COVID-19 juga ini menjadi momentum khususnya mahasiswa FPIK, yaitu Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Salah satunya yaitu kan dengan adanya COVID-19 ini social distancing, mengurangi maraknya pergaulan bebas. Iya, dan itu juga meramaikan masjid, sehingga kan banyak orang-orang masyarakat yang masih juga iya, jaga jarak. iya maksudnya orang-orang kan stay ya di rumah, sehingga ketika ada itu kan ke masjid. Nah maksudnya ini kan momentum untuk menyampaikan keagamaan kepada masyarakat. Betul. Ya kan? Webinar gitu kan sekarang lagi ramai kan. Iya kan, salah satunya juga ada bahwa COVID-19 itu mendekatkan kematian. Kan itu salah satu momentum untuk menyampaikan keagamaan kepada Jangan masyarakat. lupa momentum gitu. Iya, salah satunya itu. Banyak sekali manfaat dampak-dampak. Berarti dari kalau kita berbicara dari tadi sampai detik ini sebetulnya kan ada apa banyak sisi ya dari virus COVID-19 ini kan. Kalau kita melihat dari kacamata misalkan dari warna biru, ya udah kita pahamnya biru. Makanya kan kita ketika ada musibah seperti ini harus bisa melihat dari banyak sisi, dan yang terpenting adalah kita harus selalu berpikiran positif ketika apapun itu musibah ataupun virus, di mana Tuhan menciptakan ataupun ibaratnya ada penyakit, insya Allah kan ada obatnya. Dan kita mudah-mudahan aja virus COVID-19 ini di Kabupaten Garut segera diangkat, dan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Garut selalu diberikan kesehatan. Sekian dari kita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.